Shalom, damai di hati, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di Selasa 15 Oktober 2024 di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera yang hari ini kita rasakan. Karena itu mari sejenak kita isi waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, dan karena itu sebelum itu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpuji Engkau, sangat bersyukur karena kasih dan setia Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Di hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan. Ada di antara kami yang bersyukur dengan berbagai berkat Tuhan, tetapi ada juga yang bergumul dengan berbagai pergumulan kehidupan. Tetapi kami sungguh percaya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Dan karena itu di saat ini juga kami hendak beribadah kepada-Mu ya Tuhan, menyatakan syukur tetapi juga mau tunduk di hadapan Tuhan dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan dengan belajar kebenaran firman. Maka terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan oleh karena Roh Kudus, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7, dan firman Tuhan dituliskan demikian. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dari istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Demikian kebenaran firman yang kita baca, kita renungkan bagian ini dengan tema saling cinta kasih. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang membahagiakan ketika kita lama berpisah tetapi bertemu kembali. Ada kemesraan, ada kasih, sukacita, dan kegembiraan. Sebagai contoh, ketika bertemu dengan teman lama, tentu teringat kenangan bersama di masa kecil, sehingga percakapan kita mengarah pada mengingat-ingat kembali hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang berkesan pada masa kecil. Saudaraku, kitab Keluaran pasal 18 ayat 5 hingga 7 menceritakan Yitro membawa anak Sipora, anaknya Sipora dan cucu-cucunya bertemu dengan Musa di padang gurun dekat gunung Allah. Musa menyambutnya dengan bersujud dan mencium mertuanya, tanda menghormati, menghargai, dan mengasihi mertuanya. Suatu perjumpaan yang mensukacitakan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya keluarga Kristen hidup saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Sikap ini adalah berkat dan keyakinan dalam kehidupan keluarga. Berkat dan kekayaan bukan hanya diukur dengan memiliki emas, perak, uang, dan harta benda, tetapi harus dilihat dari bagaimana kehidupan berdasarkan cinta kasih Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimana mempererat hubungan suami istri, orang tua dan anak, juga mertua dan menantu, berdasarkan cinta kasih harus senantiasa diperjuangkan. Seperti pesan firman Tuhan kalau kita baca dalam kitab Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Zaman sekarang ini, banyak keluarga Kristen yang hidup mengabaikan perhatian satu dengan yang lainnya karena kesibukan, apalagi perhatian kepada anak-anak. Sehingga banyak anak terjebak dalam pergaulan bebas tanpa cinta kasih yang tulus. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam jalinan cinta kasih seorang akan yang lain.
Kesaksian Mazmur 115 ayat 12 dan 13 mengajak kita untuk saling memberkati. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati, memberikan kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua dalam kehidupan ini, dan Tuhan selalu memberkati kita dalam mana kita melaksanakan panggilan, tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini atas firman yang boleh kami baca. Mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam cinta kasih, berdasarkan kasih Kristus yang sudah lebih dulu menyatakan kasih kepada kami. Dan karena itu di tengah keluarga, antara suami, istri, anak, dan orang tua, sanak saudara, kami harus hidup saling mengasihi. Sebab cerminan dari kasih Kristus itu tercermin juga dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga, bahkan di tengah kehidupan berjemaat, berbangsa, dan bernegara. Sebab itu tolong dan berkati ya Tuhan kehidupan keluarga kami, supaya tetap ada di dalam kerukunan, senantiasa memperhatikan cinta kasih, senantiasa memperhatikan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Memang akan banyak persoalan kehidupan yang dihadapi, tetapi kami percaya pula bahwa Tuhan akan memberikan kami jalan keluar, solusi dari setiap persoalan kehidupan keluarga yang menimpa kehidupan keluarga kami, dan tidak berujung pada hal-hal yang berakibat fatal hancurnya kehidupan rumah tangga. Tapi biarlah di dalam Kristus kami meletakkan dasar hidup rumah tangga supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu memberkati semua yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini dimanapun berada, termasuk Jemaat Maranatha Selatan, dari kolom 1 hingga 27 diberkati. Hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, pendeta, dan keluarga diberkati. Komisi Kerja, Komisi BIPRA, bahkan Komisi Multimedia diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan selalu untuk menjadi saluran berkat dengan talenta yang mereka miliki. Pemerintah dan gereja terus diberkati oleh Tuhan, dapat bekerja sama dengan baik masing-masing, dapat mengerjakan tugas panggilan sesuai kehendak Tuhan di bidang pemerintahan atau di bidang gereja. Terpuji Engkau Tuhan, anugerahkan selalu keamanan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, termasuk keluarga kami, jemaat kami. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan, dituntun disertai termasuk kami yang menikmati berkat Tuhan, maupun yang sedang bergumul dengan berbagai hal, biarlah hidup kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara, memberkati keluarga. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.